Annyeong, balik lagi sama aku di Hua and Soul. Kali ini aku bakal ngebahas tentang tipe-tipe pelamar terburuk yang dianggap oleh GKS. Yuk, yang pertama adalah kamu yang gak pernah sama sekali untuk mencoba membaca guideline GKS itu sendiri. Atau mungkin kamu gak teliti saat membacanya. Jadi ada dokumen-dokumen yang tertinggal saat mengirim dokumen ke kedutaan ataupun ke universitas. Aku saranin kamu untuk baca guideline GKS ini berulang kali. Berapa banyak? Ya, sebanyak mungkin sampai kamu mengerti sedetail-detailnya. Kalau ditanya berapa lama aku membaca guideline, aku membaca guideline itu berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan, dan mencatat apa yang aku nggak ngerti di satu buku, kemudian cobalah cari jawaban tersebut di internet, karena internet itu adalah sumber yang paling banyak memberikan informasi-informasi yang kalian ingin ketahui. Kalau masih bingung mencari informasi di internet, kalian bisa geser sedikit ke arah YouTube. Banyak banget YouTuber-YouTuber yang memberikan informasi seputar GKS itu sendiri. Namun jangan langsung bertanya ke pihak embassy ataupun university terkait informasi yang kalian anggap itu membingungkan. Apalagi informasinya itu adalah informasi-informasi basic atau yang ya tidak terlalu penting lah. Maka nanti kalian udah dinotis nih. Kalau itu aja nggak bisa, apalagi nanti ke depannya. Yang kedua adalah tidak mengikuti instruksi. Jadi kan guideline itu ada banyak banget instruksi-instruksi yang harus dipatuhi oleh kalian. Misalkan dari personal statement. Personal statement itu kan untuk S1 itu harus maksimal 2 lembar dan untuk S2 itu maksimal 1 lembar. Jadi ada nggak sih yang nulis sampai lebih dari ketentuan? Misalkan S2 yang harusnya tadi 1 lembar menjadi 2 lembar atau bahkan lebih. Ada. Jadi mereka berpikir itu mereka terlihat lebih keren atau apa. Sebenarnya itu adalah salah satu yang benar-benar fatal dan dianggap sebagai pelamar terburuk oleh GKS. Dari mulai jenis tulisannya, Times New Roman, dan ukurannya, ukuran 11, kalian tidak boleh merubah sistem-sistem yang telah ditentukan oleh GKS. Buatlah personal statement atau study plan sesuai dengan apa yang diminta GKS. Tidak harus berurutan, namun tidak melenceng dari apa yang mereka minta. Kemudian statement of purpose yang tidak lebih dari apa yang ditentukan. Misalkan untuk S2 tidak lebih dari 2 lembar, ya berarti tidak boleh lebih dari 2 lembar. Kemudian terkait dengan tujuan akademik, kalian bisa diskusikan juga kepada guru-guru yang mengerti kalian ataupun kepada BK jika kalian tujuan akademiknya itu masih tidak terlalu jelas atau masih tidak terlalu pasti. Kemudian susunlah dokumen-dokumen sesuai dengan checklist yang form awal itu yang kalian checklist. Nah, susunlah dokumen-dokumen sesuai dengan checklist tersebut. Jangan sampai susunannya itu malah berantakan atau tidak sama, karena kerapihan merupakan satu hal yang penting jika kalian mau mendaftar beasiswa GKS ini. Dari kerapihan itu akan terlihat jelas bahwa kalian bertanggung jawab tentang sesuatu apa yang tengah kalian kerjakan. Yang selanjutnya adalah melabeli ujung dokumen yang kalian lampirkan. Misalkan kalian melampirkan KK atau akta, kalian bisa melabeli ujung dokumen tersebut. Melabeli ujung dokumennya bagaimana, Kak? Kalian bisa untuk mengetik di Microsoft Office, kemudian di print dan dipotong lalu ditempelkan ke ujung dari kertas dokumen itu. Lalu bagaimana kalau aku ingin tulis tangan? Tulis tangan boleh saja, namun untuk kebersihan kertas dan kerapihan, kemudian agar terbaca oleh yang membaca gitu. Nah, sebaiknya memang tidak ditulis, takutnya malah jadi kena tintanya kan agak kotor atau apa, itu mengurangi estetika dari dokumen kamu sendiri. Nah, bagi kalian yang bertanya seputar GKS langsung ke kedutaan ataupun universitas, tolong jangan
menggunakan kalimat-kalimat yang bertele-tele. Kalimat yang bertele-tele itu seperti misalkan kalian mencoba untuk email ke Korea University. Kalian ceritakan di awal dulu bahwa kalian suka dengan Korea University karena Korea University itu mendapatkan peringkat ketiga atau SKY gitu. Jangan melakukan hal seperti itu. Tapi juga jangan terlalu to the point. Misalkan kalian langsung mengajukan pertanyaan secara to the point. Kalian bisa menulis dulu dengan menulis nama, misalkan kemudian dari mana, dari Indonesia, dan ingin bermaksud menanyakan perihal terkait dokumen GKS. Barulah kalian bisa menanyakan pertanyaan yang kalian inginkan. Atau kalian bisa beri highlight ataupun bold ya, tebal, pada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Jadi si penerima email dapat langsung melihat pertanyaan kalian itu ditujukannya untuk apa. Yang keempat adalah memberi tekanan pada komite penyeleksi GKS. Tekanan yang seperti apa, Kak? Tekanan dengan memberikan kalimat-kalimat yang sepertinya kita nggak sadar kalau itu adalah sebuah tekanan. Tapi bagi komite penyeleksi yang sibuknya segudang, itu adalah tekanan yang kayaknya males deh kalau ngejawab kalian dengan cepat-cepat. Saya menunggu balasan Anda, saya harap Anda membalas saya dengan cepat. Itu tidak diperkenankan. Dan untuk berapa lama universitas akan membalas kamu gitu? Ya maksimal 4 hari lah. Kalau lebih dari 4 hari berarti ada yang salah dengan tutur kata di dalam email kalian. Yang kelima atau yang terakhir, jangan malas dan jadilah orang yang tulus. Jika penyeleksi dokumen seandainya meminta Anda untuk menyiapkan atau mengirimkan kembali dokumen-dokumen yang kurang, atau misalkan membuat satu dokumen itu dengan syarat-syarat tertentu, kalian jangan malas untuk mengirimkannya kembali, karena itu kan untuk diri kalian sendiri. Atau misalkan jangan terlalu banyak tanya ini untuk apa, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Dan kemudian selalu ucapkan terima kasih kepada sang penyeleksi atau yang terkait yang membaca email untuk lenggang waktunya telah membaca email kita. Jangan lupa selalu memberikan kata-kata yang hangat, yang manis, rasa berterima kasih kita kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras. Karena nggak hanya email kita aja yang diurusin, karena nggak hanya email kita aja yang dibaca atau yang dibales. Semoga di video kali ini memberikan kalian sebuah informasi yang dapat merubah kalian jadi lebih baik lagi. Jangan pantang menyerah dan selalu berusaha.